Pemain timnas Indonesia Dean James dan klub Go Ahead Eagles diputuskan bebas dari tuntutan hukum terkait kasus paspor. Hal tersebut diputuskan oleh Jaksa Independen untuk Federasi Sepak Bola Belanda. Artinya pula James dan Go Ahead tidak akan mendapat sanksi. Berdasarkan investigasi yang dilakukan, James sah sesuai aturan dan hukum sebagai warga negara Indonesia. Pemain 25 tahun tersebut sudah bukan warga negara Belanda lagi. Dengan status barunya tersebut, James harus mengikuti aturan yang berlaku di sepak bola Belanda. Bek kiri ini harus dikontrak dengan status non-Uni Eropa. Artinya pula, James bisa membela Go Ahead kembali dalam Eredivisie musim ini, asal memenuhi aturan yang telah dilakukan. Dalam hal ini, James harus mengurus izin kerja dan tinggal di Belanda. Sebelumnya, NAC Breda mengadukan status James kepada operator kompetisi dan KNVB. James dianggap pemain tidak sah dalam laga Go Ahead versus Breda. Hal ini membuat KNVB meminta semua klub meninjau kembali semua kontrak pemainnya. Pemain yang tidak memiliki paspor Uni Eropa harus memperbaiki status kontraknya. PSSI mengakui sedang melakukan pendekatan terhadap Luke Vickery sebagai calon pemain naturalisasi baru untuk Timnas Indonesia. Informasi ini disampaikan Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, yang menyebut proses tersebut masih dalam tahap awal. Luke Vickery saat ini bermain untuk MacArthur FC di Liga Australia. Pemain kelahiran Hawaii, Amerika Serikat, 25 Oktober 2005 itu beroperasi di posisi winger. Dia juga pernah tampil di level internasional usia muda bersama Australia U19. Status tersebut membuat peluang untuk membela timnas Indonesia masih terbuka karena belum bermain di tim senior. Sumarji menegaskan pendekatan yang dilakukan masih sebatas komunikasi awal dan belum mengarah pada keputusan final. Dia juga memastikan belum ada perkembangan signifikan terkait proses naturalisasi pemain tersebut. Isu penambahan pemain naturalisasi sebelumnya sempat mencuat. Timnas Indonesia disebut akan menambah amunisi baru untuk memperkuat komposisi skuad. Namun Sumarji menyatakan fokus saat ini masih pada proses yang sedang berjalan. Dia belum mengungkap detail terkait rencana lain. Pendekatan terhadap Luke Vickery menjadi bagian dari upaya memperkuat kedalaman skuad, terutama di sektor sayap. Dengan usia yang masih muda, dia dinilai memiliki potensi untuk berkembang jika bergabung dengan Timnas Indonesia. Meski begitu, proses naturalisasi tetap memerlukan tahapan administrasi dan evaluasi teknis sebelum bisa direalisasikan. PSSI akan memberikan perkembangan terbaru jika ada kemajuan dalam penjejakan terhadap Luke Vickery sebagai calon pemain. PSSI memastikan tim nasional Indonesia tetap akan melakoni laga uji coba pada FIFA Matchday Juni 2026. Saat ini, satu negara telah dikantongi untuk menjadi lawan tanding skuad Garuda. Sementara satu slot lawan lainnya masih dalam tahap pencarian. Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, menegaskan Timnas Indonesia akan tetap berpartisipasi dalam jeda internasional tetap menjadi prioritas. Fokus pencarian lawan saat ini diarahkan kepada negara-negara yang tidak berpartisipasi dalam putaran final Piala Dunia 2026. Sumarji menjelaskan bahwa proses pemilihan lawan uji coba memerlukan ketelitian, terutama untuk menyingkronkan jadwal dengan negara-negara yang absen dari Piala Dunia yang digelar mulai 11 Juni 2026 nanti. Saat ini pihaknya sudah mencapai kesepakatan awal dengan satu negara dan sedang berupaya melengkapi satu slot pertandingan lagi. Kita lagi mencari yang kemarin tidak lolos Piala Dunia mana gitu. Saya sudah dapat satu negara sih, tinggal kurang satu aja, tuturnya. Meski telah ada satu negara yang dipastikan, Sumarji masih enggan membeberkan lebih lanjut mengenai identitas calon lawan. Belum. Nanti, ucapnya. Kabar paling menghebohkan datang dari bursa transfer Eropa. Raksasa Serie A, Inter Milan dikabarkan serius memburu duet bek tengguh dari klub Italia, yakni Tarik Muharemovic dan Jay Itzas, yang saat ini menjadi sorotan. Manajemen Inter disebut tengah mencari regenerasi di lini pertahanan dan melihat duo tersebut sebagai solusi ideal. Kombinasi antara ketenangan dalam distribusi bola dan agresivitas saat bertahan dinilai cocok dengan kebutuhan tim. Sejumlah laporan menyebutkan bahwa Inter siap menggelontorkan dana besar demi mengamankan jasa kedua pemain tersebut. Jika transfer ini benar terjadi, maka ini akan menjadi salah satu momen bersejarah, terutama jika salah satu pemain tersebut merupakan bagian dari Timnas Indonesia.
Selain itu, pelatih Sassuolo, Fabio Grosso, secara terbuka memberikan pujian kepada Jay Itzas. Menurut Grosso, pemain tersebut memiliki kualitas lengkap sebagai bek modern, mulai dari ketenangan dalam menguasai bola, kemampuan membaca permainan, hingga keunggulan duel udara. Yang menarik, Grosso juga menyinggung timnas Indonesia secara langsung, menyebut bahwa pemain tersebut layak menjadi pemimpin dan mendapatkan pengakuan lebih luas di sepak bola Eropa. PSSI masih bakal terus melanjutkan program naturalisasi. Luke Vickery dan Jairo Riedewald jadi calon pemain naturalisasi terbaru timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan tengah melakukan pendekatan ke sejumlah pemain untuk dinaturalisasi ke warga negara Indonesia. Luke Vickery jadi sosok yang paling berpeluang berseragam timnas Indonesia. Erick mengatakan proses naturalisasi pemain MacArthur FC ini sedang berjalan. Selain Romeni, PSSI juga tengah melakukan penjejakan kepada Jairo Riedewald. PSSI berusaha bergerak cepat agar Vickery dan Riedewald bisa bermain di FIFA Matchday mendatang. Meski demikian, Erick belum bisa memastikan apakah proses naturalisasi keduanya bisa rampung sesuai keinginan PSSI. Vickery dan Riedewald diharapkan bisa jadi tambahan kekuatan untuk pelatih baru John Hartman. Secara profil, Vickery dinilai memiliki karakter sebagai penyerang modern. Ia tidak hanya mampu bermain sebagai target man, tetapi juga fleksibel ditempatkan di berbagai posisi di lini depan. Kombinasi postur tubuh, kemampuan duel udara, serta mobilitas tinggi menjadi nilai tambah yang sesuai dengan kebutuhan taktik yang diinginkan oleh John Hartman. Riedewald lahir di Belanda. Gelandang 28 tahun punya riwayat karir yang lebih cemerlang. Ia pernah membela klub raksasa Belanda, Ajax Amsterdam, bermain di Premier League dengan Crystal Palace, hingga kini tampil dengan Royal Antwerp. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menunjukkan komitmen serius dalam membangun fondasi kuat untuk timnas Indonesia. Ia secara terbuka memberikan dukungan penuh kepada pelatih kepala John Hartman dalam mempersiapkan skuad Garuda ke level yang lebih tinggi. Dukungan ini tak berdiri sendiri karena kini diperkuat dengan kehadiran direktur teknik baru yang diharapkan membawa perubahan besar. Langkah strategis tersebut semakin jelas setelah PSSI resmi menunjuk Alexander Swigers sebagai sosok yang bertanggung jawab dalam pembangunan sistem sepak bola nasional. Kolaborasi antara pelatih timnas dan direktur teknik ini diyakini akan menjadi kunci penting dalam menciptakan generasi emas sepak bola Indonesia di masa depan. Dalam sebuah pertemuan santai, Erick Thohir, John Hartman, dan Alexander Swigers membahas arah pengembangan sepak bola Indonesia. Fokus utama pembicaraan tertuju pada pembinaan usia dini sebagai fondasi jangka panjang. Hartman menegaskan bahwa perhatian terhadap kelompok usia muda menjadi prioritas utama. Dengan dukungan penuh dari Erick Thohir dan sinergi bersama John Hartman, program pengembangan ini diharapkan mampu membawa perubahan signifikan bagi sepak bola Indonesia. Kini harapan besar tertuju pada kolaborasi tiga sosok penting ini. Jika berjalan sesuai rencana, bukan tidak mungkin timnas Indonesia akan memiliki fondasi yang jauh lebih kuat untuk bersaing di level Asia hingga dunia dalam beberapa tahun ke depan. Performa Dian Zandbergen di Liga 2 Belanda menjadi sorotan setelah dia kembali menunjukkan ketajamannya dengan mencetak hat-trick. Striker berdarah Depok itu mencetak 3 gol saat memperkuat VVV Venlo melawan SC Cambuur dalam lanjutan musim 2025-2026 pada Sabtu. Penampilan tersebut semakin menegaskan kualitasnya sebagai predator di lini depan. Sepanjang musim ini, dia sudah mengoleksi total 11 gol di kompetisi kasta kedua Belanda. Catatan itu membuat namanya terus dikaitkan dengan program naturalisasi PSSI. Dia dinilai sebagai salah satu solusi untuk mengatasi krisis striker timnas Indonesia. Selain memiliki naluri gol tinggi, Dian Zandbergen juga punya keunggulan fisik. Dengan tinggi 188 cm, dia sangat kuat dalam duel udara dan efektif memanfaatkan bola-bola atas. Pengamat sepak bola nasional Roni Pangemanan ikut memberikan perhatian serius terhadap performa Dian Zandbergen. Roni Pangemanan menilai kehadiran Dian Zandbergen akan memberi dampak besar bagi lini serang timnas Indonesia. Dia juga menyinggung potensi duet dengan pemain lain. Masalah kekurangan striker memang sudah lama menjadi pekerjaan rumah timnas Indonesia. Kondisi ini sudah terjadi sejak era pelatih Shin Tae-yong hingga Patrick Kluivert. Dalam waktu dekat, tim asuhan John Hartman akan menghadapi agenda penting FIFA Matchday pada 1 hingga 9 Juni mendatang. Dengan performa yang terus menanjak, Dian Zandbergen kini menjadi salah satu kandidat paling kuat untuk memperkuat timnas Indonesia dalam waktu dekat.